Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Dia, bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terganti kepada
Kau
Itulah kerinduan kami, di mana Engkau memberi kesempatan kami menjalani kehidupan ini. Kehendak-Mu adalah kami selalu menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga bersaksi tentang kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan kepada dunia ini melalui salib dan kebangkitan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini dan juga hari-hari yang berlalu dan juga hari yang akan datang. Kami selalu bersyukur karena kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai hidup kami. Dan kami dalam keseharian terus-menerus dalam bimbingan, penyertaan, dan tuntunan-Mu. Sehingga kami tidak ada kurang suatu apapun, tetapi kami selalu ada dalam damai sejahtera yang dari Engkau. Juga sukacita surgawi selalu ada dalam hati kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Juga pagi hari ini kami percaya melalui firman yang akan Kau sampaikan melalui bibir hamba-Mu ini, Engkau akan menerapkannya dan menjadikan anak-anak-Mu yang sementara ini masih belum percaya benar-benar kepada Engkau, ataupun belum sesuai dengan percaya yang Kau kehendaki. Mohon Tuhan Kau berbicara kepada mereka, seperti juga Kau berbicara kepada hamba-Mu ataupun anak-anak-Mu yang sudah benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu dan hati-Mu melalui firman ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk menerima Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Ya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ternyata di dalam Injil ini saudara, untuk terima firman Tuhan yang murni, saudaraku, yang sesuai Tuhan kehendaki ya, bukan yang sesuai kita kehendaki maksudnya. Ini memang gak bisa dipakai dengan kotak caranya, saudara. Ini semua ada anugerah. Tapi bagi kita ini, manusia, anugerahnya itu sebetulnya sudah, saudara. Dengan Yesus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga, sudah disiapkan, sudah tercurahkan anugerah yang dari surga itu. Nah, memang dalam perjanjian lama, saudara, ya, nah ini kadang-kadang kita terbawaannya di perjanjian lama terus, saudara. Di situ berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan adalah dilambangkan dari sudut materi. Ya. Jadi kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, nanti diberkatinya, semakin banyak ternaknya, semakin banyak ya macam-macam lah hal tentang materi. Tetapi sebetulnya itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang akan datang waktu itu. Dan sekarang sudah datang, sudah mati menebus kita, dan sudah bangkit naik ke surga, dan sekarang ada di dalam kita. Jadi fokus kita, kenapa susah sekali ya. Sebagian besar anak Leicester besar nanti juga akan dipelajari ya, bukan hanya kita di sini. Di Alkitab pun itu sulit sekali. Yesus pun mengalami hal tersebut. Kenapa ya saudara? Karena kesalahan kita ya. Jadi kita beragama, percaya kepada sesuatu, fokusnya adalah untuk diriku, Tuhan untuk aku. Memang Yesus itu datang ke dunia untuk manusia, betul, tidak salah. Dalam kasihnya dia berkorban untuk manusia. Tetapi kesalahannya bagi kita ini adalah terfokuskan kepada hal-hal material, saudara, hal-hal duniawi, hal-hal yang fana. Ya. Karena dari kecil kita terdidik harus dengan usaha sendiri untuk sukses secara dunia. Nah, padahal Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan menjadi gagal dalam dunia ini, bukan, saudara. Bisa sukses, saudara.
Tetapi bukan tujuan itu kesuksesan dunia atau kesuksesan kehidupan dalam pengertian materi, ya, bukan. Tetapi kesuksesan untuk mengenal, percaya Tuhan secara pribadi dan menyiapkan hati kita untuk dipakai Tuhan sebagai saluran berkat, yaitu saluran berkat rohani khususnya, saudara. Ya. Nah, ini kesulitan paradigma ini, ya. Sudut pandang ini yang susah sekali sampai hari ini. Ya. Selalu yang dipandang adalah Tuhan yang hidup di dunia ini tentang hal-hal materi. Jadi akhirnya kita sepanjang hidup dan melawan terus, nggak mau menerima, saudara. Ya. Dan sebagian besar kita seperti itu, nggak mau menerima masa begitu, seperti hidup di surga saja, ngawang-ngawang. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara. Ya. Kita buka sekarang Matius. Ya. Ya, sekarang Roma 2 dulu. Ya. Jadi, Roma 2 ayat 28 29. Sebelum baca ini, saya akan buka dulu ini. Ya. Kalau di dalam Alkitab yang kita baca, berkat selalu dijanjikan kepada bangsa Yahudi. Amin. Yang baca Alkitab itu pasti tahu. Berkat Allah Bapa selalu tercurahkan kepada bangsa Yahudi. Nah, jadi kadang-kadang kita baca firman ini, kita seperti nggak nyambung. Oh, itu berkatnya kepada bangsa Yahudi, bukan kepada saya. Nah, sekarang kita baca Roma 2 ayat 28-29. Ya, kita baca. Siapakah Yahudi itu? Yuk, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka ujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya? Pujian kepada kita datang dari Bapa, bukan karena kita melakukan sesuatu, atau bukan karena kita bangsa Yahudi secara lahiriah. Kalau perjanjian lama loh ini, perjanjian baru. Sekarang yang dimaksud disebut loh, ya, mendapat pujian dan berkat datang kepada orang yang bukan secara lahiriah bangsa Yahudi, ya, tetapi secara batiniah, ya, dan yang dalam keseharian bukan mengandalkan liturgi agama yang disebutkan di situ sebagai sunat, ya, tetapi yang hatinya telah disunat, alias hati yang telah lahir baru, saudara. Ya, ini yang namanya Yahudi. Jadi saat kita baca bagi yang telah lahir baru, amin, aku percaya. Tapi ini bukan karena otak ini, saudara. Susahnya di situ. Ya, bukan karena otak, tapi karena pewahyuan, saudara. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana pewahyuan itu, kasih karunia itu yang telah dicurahkan, bagaimana supaya kita bisa klik, terima itu. Nah, caranya adalah jangan dilawan. Nah, kita percaya sekarang supaya kita benar-benar mengerti. Sekarang kita sudah ngerti ya bahwa kita ini sebetulnya, ya, kalau sudah lahir baru, zamannya kita ini sudah mendapat pujian daripada Tuhan, sudah mendapat pujian daripada Tuhan, alias segala berkat-berkat yang tertulis di Alkitab ini sudah disediakan bagi kita.
Kalau kita benar-benar ya, masuk dalam pengertian ini, aku ini adalah Yahudi dalam arti bukan secara lahiriah, tetapi secara rohaniah. Dan aku melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri atau dengan liturgi agama, tetapi dengan hati yang telah diubahkan, yang telah lahir baru. Aku menyenangi, aku ingin menyenangkan Tuhan. Jadi saya berulang-ulang ngomong, saudara, bukan yang banyaknya baca firman, bukan banyaknya ke gereja, bukan banyaknya macam-macam itu. Yang itu menyenangkan Tuhan, bukan, saudara. Yang mendapat pujian Tuhan, ya, otomatis mendapat pujian, ya Tuhan berkenan, otomatis ya Tuhan disenangkan. Itu karena ini, saudara, ya, hatinya telah diubahkan. Nah, sekarang kita belajar, ya. Kalau yang sudah klik ini gampang sekali, ya. Amin sekali, ya. Tapi kalau belum klik, wah susah. Nah, kita belajar dari zamannya Yesus itu. Kita baca sekarang, ya. Yohanes 3 ayat 2. Inilah kisah tentang Nikodemus, seorang Farisi, ya, ahli Taurat, ya. Disinilah, ya, kesalahan kita juga yang pertama, ya. Ayat 3 demikian bunyinya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda atau mukjizat yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, ini kesalahan pertama, ya. Menganggap Yesus sebagai manusia biasa, ya, sebagai pendiri agama yang lain, ya. Guru, jadi selalu pemikirannya guru, ya. Bukan Allah yang menjadi manusia, ya. Nah, kalau saudara demikian, ya, termasuk datang ke gereja hanya ingin dengar firman, ingin diajar firman, padahal di Alkitab ini yang saya baca ini di depannya ditulis, sebelum kamu membaca firman, kamu harus berdoa dulu kepada Tuhan Roh Kudus agar firman itu disingkapkan sesuai apa yang kau kehendaki. Ada tulisannya enggak di depan Alkitab? Ada enggak Alkitab, saudara? Mungkin sekarang ada beberapa Alkitab yang seperti ini, ya, tetapi jelas, ya. Jadi utamanya ini, ya, berdoalah kepada Roh Kudus. Dia memang akan membukakan rahasia firman, tapi sebelumnya itu kita harus, ya, kita harus berdoa. Kenapa berdoa kepada Dia? Karena kita mengakui Dia adalah Allah Roh Kudus, ya, yang sekarang sudah ada di dalam diri kita. Kalau yang percaya, kalau belum percaya berdoalah. Kalau sebagai guru nggak usah doa, saudara. Apa kalau saudara sedang sekolah, misalkan belajar matematika, berdoa sama gurunya, Pak Guru, saya berdoa supaya ilmumu disingkapkan hari ini kepada saya. Kan begitu, betul tidak? Nah, jadi kesalahan pertama, mempercayai Yesus hanya sebagai guru, dan memang Dia banyak melakukan mukjizat. Dan ini sampai kapanpun nanti selalu begitu ini, saudara. Maka bangsa Yahudi waktu itu hanya sebagian kecil yang percaya. Sebagian besar seperti kita tidak percaya sebetulnya, karena kita mengakui Dia hanya sebagai guru, berarti sebagai manusia biasa. Jadi tidak ada dampaknya apa-apa kepada kita. Nah, itu yang pertama. Nah, harusnya bagaimana, saudara? Harusnya ada di Yohanes
3 ayat 3, saudara. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah ini masalah hati, saudara. Orang-orang umumnya itu melihat kekristenan itu seperti agama-agama yang lain. Nah ini kesalahannya. Harusnya kita menerima dia. Percaya adalah menerima, bukan percaya hanya di mulut. Kalau kita percayanya di mulut, kita itu belum berlaku. Firman ini harus percaya dari dalam hati yang terdalam. Percaya adalah sama dengan menerima. Menerima dia sebagai hayatku, sebagai hidupku. Amin Tuhan. Ya, aku percaya dan telah menerima Engkau. Ya. Walaupun ini gak masuk akal, tetapi karena ini adalah hal rohani dan saya pemikirannya hal duniawi, maka ini gak masuk akal. Tetapi aku percaya Tuhan dan aku telah menerima. Nah kalau sudah percaya dan menerima, ya sudah gak ngejar-ngejar lagi, saudara. Ya. Saat doa pun sudah berubah. Ya. Bukan minta Tuhan lindungi aku, minta ini, minta itu, macam-macam. Aku percaya Engkau ada di dalam aku dan penyertaan-Mu memang permanen di dalam aku. Maka apapun yang aku lakukan itu selalu dalam petunjukku, dalam perlindungan-Mu. Dan untuk itu semua aku berserah kepada Engkau Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, terus beri nasihat-Mu, petunjuk-Mu, sehingga dalam menjalani kehidupan ini aku benar-benar bisa menyenangkan Engkau. Jadi doanya sudah berubah, bukan minta mau naik pesawat terbang, doanya makin kencang gitu ya, makin semangat. Ngomong anjlok sih saudara, mau jatuh ya. Kalau lagi damai-damai, doanya mintanya berkah. Nanti kalau sedang mau naik pesawat terbang, doanya supaya dilindungi, jangan sampai mati dari terjun dari pesawat terbang. Itu biasanya karena keduniawian jadi. Kalau sudah terima Tuhan itu tenang sekali. Ya. Doa sih doa, tapi penyerahannya lebih kuat. Ya. Kalau memang Tuhan masih memakai aku percaya apapun yang terjadi, Engkau pasti akan meloloskan saya. Tetapi kalau memang waktu sudah cukup ya, dan aku bersyukur untuk berjumpa dengan Engkau. Nah, itu. Ya, jadi selalu fokusnya ke Dia, bukan ke pandangan-pandangan dunia ini, saudara. Itu kalau sudah lahir baru, saudara. Ya, harusnya lahir baru dan sudah menuju dewasa. Ya, bukan hanya untukku dan untuk hal-hal materi, bukan. Ini disebutkan dengan jelas. Kalau fokus kita kepada Yesus adalah guru, walaupun ngomongnya Tuhan Yesus, tapi sebetulnya guru Yesus. Nah itu nggak ketemu. Ya, harusnya sampai benar-benar aku terima Dia dan aku lahir baru, dan setelah itu dalam perjalanannya kita semakin dewasa. Ya. Maka apapun yang terjadi tidak ada penyesalan, saudara, karena penyerahan dulu. Oh ya, saya sudah berserah kepada Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau memberikan yang terbaik, walaupun yang terbaik ini belum tentu dan kebanyakan tidak cocok dengan daging saya. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan menuntun aku dalam damai sejahtera-Mu. Dan damai sejahtera-Mu itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia, tapi damai sejahtera roh di situ. Nah itu semua akan lahir baru. Nah, tetapi saudara, nah inilah ya, kita sekarang belajar, ya, jadi jelas ya tujuannya begitu. Sekarang kita belajar atau membaca firman ini, bagaimana sulitnya zaman Yesus, termasuk zaman sekarang.
Kita baca sekarang Yohanes 6 ya, ayat 26-27. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi Yesus mengerti sekali, ya, baik waktu itu maupun sekarang. Saudara percaya Yesus, datang kepada Yesus, rindu kepada Yesus, itu motivasinya apa? Dasarnya tahu sekali. Dasar aku mencari Tuhan, percaya Tuhan, itu apa? Tuhan mengerti sekali. Dalam hal ini mereka mencari Tuhan karena berkat-berkat materi, ya, karena telah makan roti itu gratis dan kenyang, maka engkau mencari aku. Ya. Sampai hari ini pun banyak seperti itu. Ya. Datang ke gereja supaya tokonya laris, ya, supaya ini, supaya itu. Tuhan tahu. Ya. Dan bagi Tuhan bukan itu tujuan saya ke dunia. Ya. Disebutkan, ya, dengan tegas ayat 27. Bekerjalah atau berusahalah sungguh-sungguh, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, harusnya kita dalam sisa-sisa hidup kita berusahalah untuk benar-benar percaya, menerima dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa dengan meterainya. Nah, ini nggak main-main, saudara. Ya. Meterai Allah sendiri, ya, distempel oleh Allah. Ini sah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, Mesias, ya, yang aku uranti untuk menjalankan tugas penyelamatan. Ya. Dalam hal ini penyelamatan rohani, saudara. Yang memang kita perlu materi, ya, saya ulangi, di dunia ini, sementara ini kita di dunia tetap perlu uang, ya, tetap perlu uang, tapi bukan tujuan, tapi hanya sebagai sarana, saudara. Ya. Saya dari Purwokerto ke sini pagi-pagi, sikat gigi, mandi, perlu uang enggak? Ya perlu, ya, beli odol, ya, odol itu pasta itu, ya, atau beli sabun, airnya harus bayar, PDAM, makan pagi juga bayar, semua perlu uang. Tapi itu hanya sarana, ya, untuk supaya kita ada kekuatan, kemudian kita sampai di sini. Bagi saya akan menyampaikan isi hati Tuhan supaya Anda klik dengan dia. Nah, saya perlu uang untuk sampai di sini. Ya, saudara pun sama, dari rumah sudah perlu uang, sampai di sini pun perlu uang, saudara. Anggaplah saudara jalan kaki lah dari Bangkang sampai sini, tetap perlu uang, saudara. Ya, jadi bukannya nggak perlu uang, tapi bukan tujuan ini. Hal-hal materi ini bukan tujuan. Ya, tujuannya adalah hal rohani, yaitu Kristus yang diutus oleh Bapa dengan meterainya untuk menjadi Mesias. Ini jangan harus diketahui, tetapi kenyataannya ini nanti di belakang dilawan terus, saudara. Ya. Saat ini pun sama bagi Anda yang mendengarkan, kalau melawan ini nggak ketemu sampai wahyu di sini nggak ketemu. Ya, karena dilawan terus ini, belajar ini dari bangsa Yahudi. Ya,
Jadi Tuhan sudah menegaskan sekali, ya, bahwa itu tanda-tanda materi, mukjizat-mukjizat kesembuhan, mukjizat dilimpahi dengan berkat materi, itu hanya sebagai petunjuk menunjukkan aku ini Allah loh yang menjadi manusia. Aku maha kuasa. Aku bisa mengatasi badai, mengatasi gravitasi bumi, mengatasi sakit penyakit, mengatasi iblis dan segala pasukannya. Ya, itu ada 7, saudara. Ya, mukjizat, 7 mukjizat. Itu semua menyatakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Itu bukan karena supaya menjadi saudara percaya kepada mukjizat, ya, supaya kita percaya bahwa itu benar-benar Dia pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia sebagai manusia Yesus. Tujuan Yesus begitu, tapi kenyataannya kebanyakan sampai hari ini pun kita mengakui Dia Tuhan, tapi yang diuber adalah mukjizat duniawinya, padahal bukan itu. Seperti ini kan jelas. Mengejar aku karena makan roti dan kenyang. Ya. Bekerjalah, kejarlah aku. Ya. Dari sebagai Mesias yang diutus Allah. Nah, tetapi saudara, dalam kenyataannya nanti akan dilanjutkan. Ya. Sekarang kita baca di 30. Ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ini yang pertama menjelaskan kepada mereka, dan juga kepada kita. Yesus melambangkan dirinya sebagai roti hidup, roti hayat, bukan roti materi, bukan. Yang dikejar harusnya saya. Kalau kamu makan roti dunia itu yang saya berikan gratis, kamu akan haus dan lapar lagi. Tetapi kalau engkau mau makan aku, alias percaya dan menerima serta menikmati hubungan itu, maka kamu tidak akan lapar lagi dan engkau tidak akan haus lagi. Dan saya rasakan ada satu suka, kepuasan roh di sini. Tidak ada suatu kurang apapun dan tidak pernah haus sesuatu, karena aku telah menerima Tuhan yang penuh di sini. Ini pengertiannya bukan lapar dunia ya, lapar perut sih tetap, haus mulutnya ya tetap, tapi dalam batin ia sangat penuh juga. Makanya berapa kali saya terungkap dari dalam, bukan karena sombong, di dalam sana mengucap, aku ini kaya bener ini, ya. Dan aku puas. Dan ini puasnya apa, kayanya apa? Aku yang bisa merasakan. Dan Anda yang kalau menerima Yesus bisa benar-benar puas. Maka sering saya ngomong jangan dihitung duitnya, saudara, atau sertifikat tanahnya.
apa jumlah emas yang didapat, apa deposito, bukan, ya. Tapi dari batin ini puas, ya. Nah, itulah sebetulnya ini kekristenan hanya begitu. Tapi tetap tidak terima, saudara. Kita pun sering, ya, seperti itu. Padahal jelas sekali dilambangkan supaya aku dimakan oleh kamu, ya. Istilah saya itu dulu saya dikasih tahu supaya digayem, saudara. Terima firman, nikmati, jangan dilawan, dikunyah dan ditelan. Namanya digayem begitu, saudara. Bukan dikunyah terus dibuang, ya. Dikunyah lah, nggak cocok ini, ya. Senangnya asin, ini kok manis, buang saja. Jadi nggak masuk, maka harus terus, ya. Nggak ada gizi yang masuk. Maka disebutkan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertalam dalam hatimu, ya. Saya kagum sekali, ya, kagum kepada Tuhan, ya. Ternyata dari dulu saya pemikirannya kok sulit bener, ya, orang bisa mengenal Kristus secara pribadi. Tetapi kemarin saya dapat satu orang yang kok bisa terima demikian mudah. Oh ya bener yang ini, ya, saya rindu, ya, saya rindu ini benar. Beda sekali dengan apa yang didapat sebelumnya. Nah, kebanyakan tidak seperti itu, kebanyakan ngeyel terus. Nah, kelanjutannya ini buktinya ngeyel, saudara. Ayat 60, coba dibuka, saudara. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya. Sebelum ayat ini, di atas ini cerita tentang roti hidup, ya. Tentang kamu harus makan saya, makan daging saya, minum darah saya. Ini gak mudeng, ya. Perkataannya keras seperti saudara ini, ya. Kalau dengan otak gak mudeng, gak masuk akal. Maka selanjutnya banyak yang mengundurkan diri. Mungkin saudara nggak mengundurkan diri dari gereja ini, tetap datang, tetapi hatinya sudah mengundurkan dan terima, ngelawan terus. Nah itu nggak ketemu. Dan banyak sekali nih dilawan terus. Nah, ya, karena orang tersebut menjadi Kristen menurut kemauannya sendiri, maka nggak ketemu, ya. Tetapi kalau kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka gampang sekali sebetulnya, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ya. Mendengar hanya berapa kata langsung jadi tertarik, blok terus. Pengen lebih lagi yang lain. Sebetulnya apa ini kekristenan? Ini baru satu-satunya yang saya bisa, yang saya alami. Nah, banyakkan ya seperti ini. Ya, nggak nyambung, saudara. Nah, sekarang dampak apa, saudara, yang didapat, ya, apabila kita benar-benar menerima Tuhan? Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi yang menjadikan kita hidup itu adalah menerima Kristus. Menerima loh, sekali lagi, menerima itu, percaya adalah menerima. Menerima adalah memiliki. Amin. Menerima kan memiliki, maksa menerima tidak memiliki. Kalau saya berikan uang Anda 100.000, Anda terima, Anda memiliki uang itu enggak? Memiliki kan? Nah, ini perhatikan, yang memiliki. Setelah dimiliki, didiamin, ya, sampai saudara dipanggil Tuhan. Berguna enggak uang itu bagi Anda? Ya tidak berguna, betul kan? Uang berguna kan kalau digunakan. Nah, kita kekristenan sama. Kalau kita sudah memiliki, kelanjutannya adalah kita mengizinkan Tuhan yang sudah ada di dalam kita untuk menjalankan kehendak-Nya di dalam kita dan melalui kita.
Itulah sebetulnya yang namanya kekristenan yang menuju dewasa. Dimulai dengan mengizinkan apa yang sudah kita miliki atau siapa yang kita miliki, ya dalam hal ini Yesus, untuk kemudian terwujudkan, ternyatakan di dalam kita dan melalui kita. Maka kita perlu penyerahan diri. Roma 12 ayat 1. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, aku mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Oh Tuhan, sungguh aku bersyukur pengorbananmu yang berdasarkan kasih itu aku terima. Aku bersyukur dan ada yang bisa menggantikan darahmu. Untuk itu aku sungguh-sungguh berserah kepada Engkau. Silakan Tuhan, Engkau yang sudah ada di dalam hatiku, mari berkarya, ya, maupun melalui diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang muncul begitu terus, saudara. Kalau memang sudah terima ini, tapi kalau belum terima ngeyel terus, ya, nggak rampung-rampung, saudara. Dan ini dampaknya apa kalau yang ngeyel nggak terima-terima? Ya. Ya, ayat 64 ini, saudara. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, ini memang kisahnya tentang Yudas. Tetapi kita pun bisa menjadi Yudas ini. Memang tidak menjual Yesus. Sekarang Yesus sudah jadi roh yang tidak bisa dijual, ya. Dulu menjual Yesus, sekarang kita menjual Yesus lewat apa? Lewat itu, ya. Kegairahan percintaan dengan dunia ini, ya. Lupa Tuhan, ya. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada materi, cinta kepada kenikmatan dunia, itu sama dengan menjual Yesus, ya. Karena bagi Yesus hanya ada satu pilihan, milih dia apa milih dunia ini. Gak bisa kamu menyembah dua Tuhan, ya. Kalau kita tidak benar-benar klik dengan Tuhan, ujung-ujungnya kita akan menjadi kekristenan yang duniawi, ya. Istilahnya di sini menjual Yesus, ya. Memang bukan menjual dalam arti sekarang pergi keluar dijual. Yesusnya gak bisa, sudah roh. Tetapi ini lambang kita, saudara. Makanya berulang-ulang ini kita yang sudah klik, saya tekankan, harus tetap iman. Jangan sadar diri. Sekali sadar diri, kita akan terus meledak, saudara, jatuh, saudara. Harus sadar, bangkit lagi. Sadar Tuhan, dengan kata lain, hidup oleh iman, ya. Sadar Tuhan itu hidup oleh iman. Kalau sadar diri, hidup oleh daging. Kedagingan ini bisa baik, saudara. Jangan dianggap kedagingan itu jahat semua. Enggak. Kedagingan itu sebetulnya adalah satu langkah atau pandangan di mana dia tidak mau bersandar kepada Tuhan, ya. Hasilnya menjadi bisa baik, tapi bisa tidak baik, tapi baiknya tetap di luar Tuhan. Contohnya ada Matius 7 ayat 31, ayat 21, 23. Ada lagi 1 Korintus 13 ayat 3. Sudah bagi-bagi duit dan sebagainya. Itu kan perbuatan baik secara dunia, saudara. Dan kenapa ngomong tidak bergunanya? Karena dia tidak bersandar atas hubungannya kepada kasih, yaitu kasih Bapa itu. Bapa adalah agape. Jadi segala sesuatu setelah benar-benar klik dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan terus menghasilkan suatu langkah. Ya, jadi bukan menyuplik firman terus melangkah, oh saya sudah menyalahkan Tuhan, bukan. Ya, karena ini dua pribadi antara Tuhan dan kita. Ngerti ya maksudnya ya? Ini pribadi, bukan masalah bukan. Kita harus klik dengan pribadi sang penulis buku ini yang mengilhami ini. Ya. Baru nanti hasilnya bersama dia kita melakukan apa yang dikehendaki yang tertulis di Alkitab ini. Beda enggak? Ngerti ya? Bedanya ya. Ini penting ini.
Jadi bukan baca langsung dipraktekkan, baca dipraktekkan, nggak mungkin bisa, saudara. Ya. Bukan sulit lagi, nggak mungkin bisa. Ya. Hanya bisa kepada kita, hanya bisa kalau kita ada hubungan yang benar dengan sang pengilham Alkitab ini dan mengizinkan dia menjalankan kehendaknya lewat firman yang tertulis. Kita hanya berserah saja. Mari Tuhan melangkah. Jadi hasilnya tidak sombong, saudara. Kalau enggak kita akan sombong lagi. Percaya saja. Ya, misalkan berhasil akan sombong. Kalau gagal akan stres. Ya. Kita kalau masih seperti itu, ya, kemarin dulu itu saya gergetan kok pada gak nyambung, salah bagi saya di hadapan Tuhan. Salah, kamu sadari. Ya. Gak boleh, bukan gak boleh. Kalau sudah benar-benar hidup dengan iman, adanya bersyukur. Contohnya Tuhan Yesus waktu di Matius 11, dia melakukan banyak mujizat di Korazim dan Betseba, tetapi tidak ada yang bertobat. Apa dia ngamuk? Oh enggak. Dan dia bersyukur kepada Bapa. Engkau menutup Injil kepada orang yang pandai dan bijak, alias yang dengan otak sendiri, tapi menyatakan dirimu kepada orang yang kecil. Aku bersyukur. Dan kepada orang di mana anak ingin menyatakan dirinya, yaitu pewahyuan. Jadi bersyukurlah saudara kalau kita sudah dekat dengan Tuhan. Dan kalau belum, mulailah, jangan ngelawan, jangan dilawan, tapi terima. Sekali lagi ya, namanya digayem itu tujuannya untuk ditelan, betul kan? Bukan digayem untuk dimuntahkan, saudara. Dinikmati. Amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ada tidak ada tujuan lain, saudara. Saya semakin hari benar-benar menikmati hubungan ini yang luar biasa sekali, saudara. Luar biasa, dahsyat sekali. Semakin hari ini firman ini semakin buka di mana ini bisa moni, saudara. Tapi tujuannya begitu-begitu terus kan firman ini. Dunia lawan rohani. Ya, demikian firman Tuhan, supaya kita menjadi orang percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, percaya yang benar, yaitu lahir baru dan dewasa semakin hari. Ya. Salah satu tanda, ya, sebagai penutup, orang yang mulai klik, ya mulai ini belum klik benar, adalah bergairah, saudara. Ingin, saudara, bergairah, ingin mendengar firman yang bukan dari dunia ini, tapi dari surga, rohani gitu. Coba, bukan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain di YouTube banyak, saya sudah ngerti semua. Ini yang beda, coba gimana? Tuhan bicaralah, gairah di situ. Ya, gairah, itu tanda-tandanya. Ya. Ini juga disebutkan kepada Petrus, bergairah kepada Tuhan. Maka waktu Tuhan bangkit disebutkan, beritakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa kepada Petrus? Bukan kepada Yohanes dan Yakobus dan lain-lain. Karena Petrus itu yang paling bergairah, belum klik, saudara, tapi paling bergairah. Walaupun dia masih jatuh, bangun, tapi tetap dia gairah. Ya, jadi tandanya begitu. Ya, firman Tuhan kita tutup kitab kita berdoa ya untuk Tuhan. Ya. Syukur dan terima kasih untuk siang pagi hari ini, di mana Engkau telah sampaikan isi hatimu melalui mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang mungkin tidak rapi, tersusun, tetapi kami percaya ini adalah firman-Mu dan Engkau bisa menggunakannya untuk menjamah hati kami masing-masing yang sementara ini belum percaya sesuai dengan kehendak-Mu,
maupun yang sudah percaya tetapi masih sering juga sadar diri tidak terus dalam iman. Untuk itu ya Tuhan, mohon berikan terus rahmat rohani kami, dan sadarkanlah kepada kami bahwa penyertaan-Mu ada selalu dalam diri kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kebingungan atau di dalam kegelisahan, tetapi Engkau akan terus berbicara kepada kami, menyingkapkan pribadi-Mu, baik melalui mimpi, melalui firman, melalui apapun yang Kau anggap baik untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Bersyukur, berterima kasih karena kami mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup, yang ada di dalam hati kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur, dan kami akan selalu mengikuti suara hati kami di mana Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan kami akan menutup persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima dan selalu menikmati kasih tersebut, dengan iman katakan,